wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, terima kasih atas perhatian saudara-saudari yang setia menemani dan mengikuti channel Kang Kiai ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, karena ini semata-mata demi pencerahan kepada umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya adalah saudara-saudara kita warga Nahdien selama ini telah menjadi korban doktrin para Habib. Saudara-saudari sekalian, ada tulisan baru dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang judulnya Nasab Ba'alawi Diisbat Mimpi-Mimpi. Rupanya keturunan Ba'alawi itu adalah orang-orang yang jago mimpi. Mimpi itu adalah khayalan, mimpi itu adalah halusinasi, dan mimpi itu adalah tercipta karena keinginan, dan keinginan itu lagi-lagi adalah membesarkan, mengagungkan keturunan Ba'alawi supaya mendapatkan penghormatan. Jadi Ba'alawi itu adalah raja mimpi, raja halusinasi, bahkan kitab-kitabnya juga penuh dengan khurafat halusinasi. Isbat nasab Ba'alawi menyajikan kisah apologetik dan mistik, mimpi dan khurafat, dalam kurung dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Di antaranya diceritakan Al-Ghuror bahwa sekelompok Ba'alawi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Dau'an. Lalu keluarga Ba'alawi bertanya tentang nasabnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Nasab Ba'alawi sejak pertama kali mereka datang ke Tarim, banyak kalangan ulama Tarim yang meragukannya. Hal itu dapat kita telusuri dari kitab-kitab yang ditulis dari keluarga Ba'alawi sendiri, di mana banyak kita jumpai dari kitab-kitab mereka narasi apologetik akan keabsahan nasab mereka, dan menempatkan pengakuan itu sebagai hal yang amat penting. Rupanya keluarga Ba'alawi memiliki perbedaan dari keluarga lainnya, di mana nampaknya mereka sangat memerlukan pengakuan itu. Kitab Al-Ghuror contohnya, kitab karya seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Alawi Khirid, yang wafat pada 960 Hijriah, mengisahkan kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang Tarim di abad ke-6 Hijriah meragukan nasab Ba'alawi. Jadi dari dulu memang sudah diragukan. Lalu salah seorang di antara Ba'alawi yang bernama Ali datang ke Basrah untuk meminta isbat akan kesayyidan mereka. Lalu diceritakan dalam kitab tersebut bahwa nasab mereka kemudian diisbat oleh para imam dan para qadhi. Lihat Al-Ghuror halaman 112. Yang sedikit menggelitik dari kisah itu adalah, bukankah Ahmad bin Isa berasal dari Basrah?
Dan bukankah disebut dalam literasi Ba'alawi bahwa 3 anak Ahmad, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, ditinggalkan di Basrah? Seharusnya sebelum mendatangi Qadhi, ia mendatangi keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di sana. Jelas cerita itu meragukan. Dan hari ini kita dapat memastikan bahwa Ali yang ditulis keluarga Ba'alawi itu, jika benar ia datang ke Basrah, ia tidak bertemu dengan keturunan Ahmad bin Isa. Karena jika ia bertemu keturunan Ahmad bin Isa, ia akan mendapatkan catatan-catatan banyak sekali tentang nama-nama keturunan Ahmad bin Isa yang hari itu, yakni abad ke-6, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan orang. Tetapi kenapa keluarga Ba'alawi sekarang hanya dapat menyebut keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di Basrah? Terbatas beberapa nama. Tidak lebih dari 10 nama yang sudah populer terdapat di kitab-kitab nasab seperti Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, dan Al-Muntaqilah. Di sana kita dapat memahami bahwa nasab Ba'alawi sangat diragukan di abad 10 itu, yaitu ketika Muhammad Khirid menulis kitab Al-Ghuror itu, atau minimal sangat diragukan mulai abad 9, di mana berita isbat ke Basrah itu pun diceritakan oleh Al-Jauhar Asy-Syaffaf karya Al-Khatib yang wafat pada 855 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa konstruksi nasab Ba'alawi dibangun di abad 9 oleh usaha 2 serangkai, Al-Khatib dan Ali As-Sakron. Namun penulis hanya menjadikan Ali Al-Sakron sebagai tokoh awal penyebut nasab Ba'alawi, dikarenakan kitab Al-Jauhar Asy-Syaffaf sampai saat ini masih berupa manuskrip aneh yang di kalangan Ba'alawi sendiri sepertinya tidak berani mencetaknya. Penulis kira langkah tidak mencetak Al-Jauhar Asy-Syaffaf itu bijak, karena efek dominonya akan berisiko terlalu deras terhadap konstruksi nasab Ba'alawi sendiri, di samping output dan resonansi positifnya tidak terlalu signifikan. Selain kisah isbat ke Basrah yang menggelitik itu, Al-Ghuror juga menyajikan kisah apologetik nasab Ba'alawi berupa kisah-kisah mistik, mimpi, dan khurafat atau dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi ilmu pengetahuan. Di antaranya, diceritakan kitab tersebut bahwa sekelompok Ba'alawi sedang berjalan menuju satu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Tau'an. Lalu keluarga Ba'alawi bertanya tentang nasabnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan 2 anakku." Dari cerita itu, pengarang kitab Al-Ghuror ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sah karena telah diisbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Yang menggelitik lagi, seseorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa. Waduh, yang mimpi aja tidak disebutkan. Juga tidak disebutkan keluarga Ba'alawi yang bertemu dengannya itu siapa. Setan kali. Di tempat lain disebutkan dalam Al-Ghuror bahwa ia menerima berita dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl bil Hajj. Mungkin maksudnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba Fadl yang wafat pada 981 Hijriah, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Ba'alawi, lalu ia bersikap biasa-biasa saja ketika bersalaman, mungkin tidak mencium tangannya. Lalu malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah
memarahinya. Ini ada dalam Al-Ghuror halaman 115. Luar biasa jago mimpi. Kisah ini walau menyebut nama seseorang yang terkenal, namun tidak dapat dikonfirmasi oleh apapun akan kebenarannya. Ditambah, penulis beberapa kali menemukan kedustaan, tanda kutip, dari riwayat ulama Ba'alawi ketika mengutip pendapat ulama-ulama besar dalam masalah nasab dan sejarah. Contohnya seperti ketika ulama Ba'alawi atau pendukungnya mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bahwa seorang syarif bodoh lebih mulia dari seorang kiai. Katanya terdapat dalam kitab fatwanya. Ternyata penulis teliti. Setelah penulis meneliti kitab tersebut, tidak mendapatkan pendapat Al-Haytami yang seperti disebutkan. Bahkan Al-Haytami berpendapat sebaliknya, bahwa seorang syarif anak orang bodoh tidak sekufu dengan seorang perempuan putri kiai. Jadi rupanya Ba'alawi ini tukang bolak-balik fakta. Maka saya katakan tukang perkosa Ba'alawi itu. Artinya perkosa apa? Memaksakan hal yang semestinya tidak patut diakui, lalu diperkosa sehingga orang mau mengakui. Itu kelakuan Ba'alawi. Demikian pula Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kurung ulama pro Ba'alawi mengutip pendapat As-Suyuti dalam kitab Khosois. Katanya, As-Suyuti berkata bahwa siapapun dari makhluk Allah tidak sekufu dalam pernikahan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah penulis teliti dalam kitab Khosois, ternyata As-Suyuti tidak pernah menyatakan kalimat tersebut. Silakan baca kitab Al-Khosois karya As-Suyuti. Lagi-lagi Ba'alawi memperkosa, memaksa orang untuk mengakui dengan membalikkan fakta. Itu yang saya maksud, Ba'alawi tukang perkosa. Dalam kitab Al-Ghuror pula dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi dan Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama bahwa ulama itu bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi lalu berkata kepada penduduk kampung, mungkin maksudnya tarim surga katanya, tarim neraka ya iya. Hai ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan, maksudnya keluarga Ba'alawi. Siapa yang membencinya maka ia akan membenciku. Siapa yang membuatnya senang maka ia akan membuatku senang. Lihat Al-Ghuror halaman 108. Dobos lagi. Karya dobosan Al-Ghuror. Ngarang-ngarang mimpi. Sekilas kisah itu mirip dengan kisah tentang ulama Madura yang dulu diriwayatkan bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah memerintahkannya untuk taat kepada Habib Rizik. Ingat, lagi rame-ramenya Rizik dihajar masa. Setelah dikonfirmasi, ulama Madura ini membantah bahwa dirinya tidak bermimpi seperti itu. Kisah khurafat semacam itu sangat banyak. Saudara bisa membaca di semua literasi karya Ba'alawi, tukang mimpi, tukang ngarang, sampai bermacam-macam mimpi
ditulis, termasuk ada sholawat yang habis mimpi supaya ditulis lalu diajarkan dan memberikan catatan siapa yang membaca ini akan seperti ini, akan seperti itu. Dobosnya luar biasa. Demikianlah tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani.